Assalamualaikum cucu-cucu Aki Nusantara. Di edisi perdana ini Aki mau ngomongin sesuatu yang menarik nih, tapi sambil bikin kopi ya, yakni tentang sejarah bahasa Indonesia. Ya, di tengah maraknya banyak bahasa-bahasa yang aneh saat ini, kita harus mengenal nih bahasa resmi di negeri tercinta kita ini. Jangan sampai generasi muda nih, cucu-cucu Aki, tidak mengenal bahasa resmi di negeri kita. Cucu-cucu tahu nggak sejarah bahasa kita ini? Sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Channel Aki ini untuk membantu menghidupi Aki yang sudah tua ini. Ikhlas dari cucu sekalian, halal bagi Aki. Ngomongin bahasa Indonesia sebenarnya nggak bisa dilepasin dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu atau Melayau. Asal cucu-cucu tahu, telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat komunikasi antara penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa komunikasi yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia atau Nusantara yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Selain Melayu, di Nusantara jelas ada beberapa bahasa lain, mulai dari Jawa kuno, Sunda kuno, hingga Bugis. Nah, dikarenakan Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya sejak era kolonialisme, maka tak heran beberapa kosakata Indonesia merupakan hasil serapan dari bahasa Eropa, terutama Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab. Ini membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas dagang maupun aktivitas penyebaran agama yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Asal cucu tahu, dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila yang dipakai bahasa Melayu. Nah, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup atau terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Minum lagi ya. Namun demikian, meski dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar pengguna bahasa Indonesia menggunakan salah satu dari 700-an bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dalam bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam sehari-hari atau mencampur adukannya dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Dilangsungkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diiklarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Kongres Pemuda itu. Nah, pada masa penjajahan Jepang, pemerintah
negeri matahari, ya, negeri matahari terbit itu melarang penggunaan bahasa Belanda atau apapun yang berbau barat. Pelarangan ini berdampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jadi saat itu pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia bahkan dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945, sehari kemudian, yaitu tanggal 18-nya, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Nah, pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan amat pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang dikenal dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan jenis bahasa yang usianya masih sangat muda, tadi sudah kita bahas ya, maka tak heran secara kosakata bahasa Indonesia ini masih sangat terbatas. Bahkan kita bandingkan dengan bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda ya. Contoh ya, di bahasa Sunda ada gambaran kondisi jatuh itu dengan berbagai macam bahasa untuk menggambarkan kondisi jatuh. Contoh, ada istilah tikusru. Nah, ini dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan padanannya, sehingga harus dijelaskan dalam bentuk kalimat, yaitu badan jatuh ke arah depan atau tersungkur. Ada ijengkang, badan jatuh ke arah belakang. Atau yang paling unik misalnya tisoledat, jatuh terpeleset karena licin. Nah, itu baru dengan bahasa Sunda. Mungkin masih banyak ya bahasa-bahasa lain yang artinya ketika bahasa Indonesia masih belum bisa menjelaskan ya dengan tepat kondisi yang dimaksud. Ya, mungkin cukup sekian ya cerita dari Aki tentang sejarah bahasa Indonesia. Kalau Cucu punya pendapat dan saran bisa disampaikan aja di kolom komentar ya. Oke, sebelum pamit, tapi Aki ingin mengingatkan lagi ya, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.